Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia spoiler manga One Piece chapter 1168 yang singkat ini berjudul Salju Elbaf. Dimana di poin pertama diketahui kalau Ida telah meninggal pada hari bersalju dan Harald serta Hairudin menangisi kepergiannya, sementara Loki menderita dalam diam saat ia di penjara. Kemudian ya, 14 tahun yang lalu, Shanks seharusnya menerima Deep Sea Pact atau naik jabatan lah, tapi Shanks tidak pernah muncul dan sebagai gantinya mereka memutuskan bahwa Harald akan dipromosikan untuk Deep Sea Pact tersebut dan telah resmi menjadi God Knight atau Knight of God. Dan setelah Harald dipromosikan, diketahui pula Harald mendapatkan lebih banyak kekuatan dan juga immortality. Lalu Imu memerintahkan Harald untuk menciptakan Abyss Circle atau pentagram di Elbaf itu. Dan setelah itu Imu memerintahkan Harald membuat pasukan raksasa untuk World Government. Dan chapter kali ini berakhir dengan Loki dan Jarl tiba di kastil. Dan ya, spoiler sampai di sini. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri spoiler kita kali ini, mari kita bahas poin-poinnya yang cukup menarik. Tapi kalau kalian tidak ingin membahasnya, kan bisa kalau saja langsung di sini. Tapi kalau kalian ingin membahasnya, pertama yang ingin ku katakan adalah lega. Maksudku, sebelumnya beberapa jam yang lalu aku sudah upload video terbaru dan di situ ya aku mengatakan kalau Shanks tidak pernah jadi God Knight, statusnya masih God Blade dan status kontraknya itu juga masih Selosi. Dan di spoiler dijelaskan kalau Shanks sebenarnya itu sudah mau dikasih naik jabatan, tapi dia yaitu Shanks menghilang. Hore! Dan karena itu ya, jabatan itu diberikan kepada Harald dan juga karena itu apa yang kita bahas di video sebelumnya yang baru saja diupload itu tidak melenceng atau bertentangan lah. Karena dengan demikian, Shanks statusnya masih God Blade dan tidak pernah menjadi God Knight dan juga statusnya masih Selosi. Maksudku, dugaan kita pada video itu ya mengatakan kalau Shanks ini tidak akan pernah memiliki kemampuan immortality atau regen atau abadi. Dengan demikian, Shanks akan sangat make sense kalau tangannya buntung karena Shanks masih berada di segel Selosi. Dan ya, aku lega aja gitu kalau pembahasan kita tidak bentrok atau tidak bertentangan karena baru upload beberapa menit atau bahkan jam yang lalu ya. Kemudian di momen lainnya atau di poin menarik lainnya, di sini ternyata Harald udah naik jabatan menjadi Deep Sea alias telah menjadi God Knight atau Knife of God. Dengan demikian, status Harald itu bisa memiliki kemampuan immortality seperti yang dijelaskan oleh spoilernya. Dan hal ini juga sebenarnya mendapatkan titik terang waktu si Harald ditusuk waktu itu. Yap, dipastikan Harald tidak mati di momen itu. Karena itu tadi ya, harusnya Harald bisa regen. Dan tidak mungkin Harald mati di momen itu juga pada dasarnya karena isu yang beredar Loki lah yang membunuhnya. Jadi mau tidak mau di momen ini seharusnya Harald tidak mati dan Loki akan bergelut dengan Harald. Dan di sini ada satu hal lagi yang bisa dipastikan, yaitu ucapannya Loki. Dimana ya pada waktu itu pada gaban yang menjelaskan soal Holy Knight atau God Knight ini bisa regen atau memiliki kemampuan immortality. Di sana kita tahu ya si Loki sempat berkata, "Oh, kalau begitu aku bisa melawannya." Maksudku, dengan Loki yang telah bertaruh dengan Harald bahkan sampai membunuhnya, itu artinya Loki bisa melawan immortality. Jadi setidaknya ucapan Loki sejauh ini bisa dipercaya. Kemudian ya, kita bahas soal pentagram yang satu ini alias Abyss Circle yang muncul di Istana Elbaf. Sekarang kejawab bagaimana itu bisa ada di sana. Ya karena itu Harald sendiri ya. Itu ulah Harald sendiri. Tapi setidaknya kita jadi tahu selain jadi immortality, seseorang yang telah menjadi God Knight atau memiliki simbol Deep Sea itu bisa membuat pentagram atau Abyss Circle ini. Yang itu artinya Gunko sebenarnya tidak spesial itu karena memang setiap God Knight kemungkinan memang bisa membuat pentagram. Kemudian ya di poin lainnya kita mengetahui kalau chapter kali ini itu ditutup dengan Loki dan Jarl yang tiba di kastil.
Dan setidaknya kita mengetahui di sini kalau chapter 1167 itu adalah adegan sebelum chapter 1152 di mana waktu itu Harald ditusuk dan Loki sangat kaget melihatnya. Dan yap, sampai sejauh ini aku benar-benar tidak paham sebenarnya apa yang terjadi di sini. Tapi dari spoiler kita mengetahui kalau Imo sempat memberikan suatu tugas kepada Harald ini untuk melakukan ini, itu dan semacamnya dengan pentagram itu. Jadi seperti yang ku bilang sebelumnya, di posisi ini Harald itu berdiri di atas pentagram. Tapi aku masih bertanya-tanya bagaimana si Harald ini bisa ditusuk atau apa sebenarnya. Dan ya, aku mengingat kejadian atau adegan di mana Imo sempat berkata kalau Harald ini tidak becus dalam bekerja yang membuatnya menunda bisa menguasai Giant di Elbaf itu. Yang mana kita tahu seharusnya perintah Imo ini adalah pekerjaan yang harusnya dibenarkan atau dikerjakan oleh Harald ini. Tapi karena Imo sempat berkata kalau Harald tidak becus, ada kemungkinan di sini Harald sempat melanggar atau bahkan melakukan hal yang tidak becus dari perintah Imo tadi itu. Dan pertanyaanku satu, apakah waktu ditusuk ini itu si Harald sudah melanggar, atau waktu ditusuk itu sebenarnya Harald lagi proses ritual? Sebab kita tahu ya, Domi reversi setidaknya sejauh ini bekerja jika targetnya dilukai terlebih dahulu. Dan mungkin di momen tersebut Loki mengganggunya sehingga perintah Imo itu benar-benar dilanggar oleh Harald. Dan ya, untuk masalah itu, semua itu masih jadi pertanyaan untuk chapter mendatang. Apalagi ya untuk sejauh ini spoilernya baru ini yang keluar. Dan juga Hina Redon itu ya benar-benar persis dengan spoiler kali ini. Jadi kemungkinan tidak akan ada tambahan spoiler dalam waktu beberapa jam ke depan. Tapi jika ada, mungkin nanti kita akan live kalau sempat. Dan ya, pembahasan spoiler sampai di sini dan selanjutnya kita akan sedikit berbicara soal animenya. Dimana ya di episode terbaru kemarin kita pasti mendengar suaranya Joy Boy. Dan diketahui voice aktor Joy Boy tersebut diisi oleh Urara Takano. Yang diketahui pula kalau VA tersebut merupakan voice aktor Luffy pada tahun 98. Yang mana entah ini sengaja atau memang kebetulan, tentu saja ini memunculkan cocologi yang sangat super luar biasa. Apakah Joy Boy adalah Luffy yang kembali ke masa lalu? Ya itulah setidaknya yang sudah ramai di media sosial terkait itu. Apalagi ya, komentar dari beliau itu mengatakan seperti ini. Aku merasa terhormat bisa tampil di One Piece. Dulu sekali aku pernah bekerja di One Piece hanya satu kali. Itu terjadi 27 tahun yang lalu. Sekarang di antara begitu banyak kenangan, aku akan kembali berperan sebagai karakter Joy Boy. 27 tahun lalu adalah waktu yang begitu panjang, sampai rasanya seperti sudah 800 atau 900 tahun yang lalu. Aku akan tetap memegang semangat asliku dan memberikan yang terbaik. Brengsek. Ini komentarnya makin membuat cocologi Luffy dan Joy Boy itu adalah sesuatu yang real ya, bahwa Luffy kembali ke masa lalu. Dan ya, itu hanya sebuah cocologi yang beredar di internet ya. Dan bagaimana menurut kalian dengan suara daripada Joy Boy ini, yang ternyata ya beliau itu selain mengisi Luffy pada tahun tersebut, dia juga sebagai suara atau voice actor dari Illumi dari Hunter x Hunter. Wow.